Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigi Bukweri dari kelas TS 21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Overview tentang finansi. Finansi adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 pertanyaan dasar yang ditujukan kepada studi tentang finansi. Apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh perusahaan? 2. Bagaimana cara perusahaan menambah uang mereka agar dapat mendanai kegiatan investasinya? 3. Bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas yang terkait dengan kegiatan operasionalnya? Mengapa kita perlu mempelajari finansi? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika General Motor mengambil keputusan strategis, yaitu berinvestasi sebesar 740 juta US dollar untuk memproduksi Chevy Volt, bagaimanakah pendapat para ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu berbeda mengenai hal ini? Bentuk organisasi bisnis, bentuk usaha, perusahaan perseorangan, persekutuan, korporasi. Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri dan dengan meminjam uang dari bank. Perusahaan perseorangan atau count, kelebihannya mudah untuk dimulai. Tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu atau perorangan. Kekurangannya, bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Yang selanjutnya, lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang atau partnership atau persekutuan merupakan suatu gabungan dari dua atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Limited Liability Company atau LLC di Indonesia disebut dengan perseroan terbatas. Perusahaan jenis ini menggabungkan dua manfaat, yaitu satu, manfaat atas pajak atau tax benefits yang diperoleh perusahaan partnership, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan, dan dua, manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi atau kewajiban pemilik hanya sebatas pada dana yang diinvestasikan. Tujuan manajemen keuangan harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Contoh visi Coca-Cola, to achieve sustainable growth, we have established a vision with clear goal for profit, people, portfolio, partner, and planet. Misi korporasi. Pada saat para manajer melayani seluruh pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, penyuplai, dan sebagainya, maka mereka tetap perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham. Jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan maksimal para pemegang saham, maka mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Bisnis tersebut bisa saja ditutup dan para manajer akan kehilangan pekerjaan mereka. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.